Kenapa sih Min? Biasanya bahkan bisa dibilang selalu ya untuk tankmate dari iwak buncit itu si manfish atau ikan layang-layang, atau nggak ada ikan lain sih sebenarnya apa buat tankmate-nya si buncit? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam iwak buncit. Baik, yang ada di dalam tank di depan kamu ini ada 4 ekor buncit dan 2-nya itu kan manfish. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ada juga 2 buncit rancu. Admin biasanya memang menaruh ikan manfish di dalam akuarium ikan mas koki, kecuali yang di sini. Pernah sih kejadian admin taruh ikan manfish. Cuman memang mungkin beberapa dari kamu ada yang bertanya-tanya, penasaran mungkin, atau buat kamu yang baru saja pelihara ikan mas koki, sering banget ngelihat ikan manfish di akuarium ikan mas koki. Ya, ikan manfish atau ikan layang-layang. Ya, ini dia ikan layang-layang, ikan manfish. Yang ini ukurannya sudah jumbo ya. Dan untuk tata cara penjumbuannya admin sudah kupas di video sebelumnya, cek aja di pojok kanan atas. Nah, kenapa sih para penghobi iwak buncit itu suka banget naruh ikan manfish dalam akuarium ikan mas koki? Apa nggak ada ikan lain? Kan sebenarnya ada banyak macam ikan hias lain, semisal ikan riskus, ikan lohan, ikan oscar, arwana, atau mungkin mau ikan perewangan lemon, atau mungkin mau black ghost, atau mungkin mau ikan neon tetra. Ya, ada banyak banget ikan hias yang lain yang bisa kamu masukkan ke dalam akuarium ikan mas koki. Tapi kenapa ujung-ujungnya itu ya ujung-ujungnya tetap aja ikan manfish yang ada di dalam akuarium buncit. Ya, ini sebenarnya dari perspektif admin, dari pengamatan admin selama memelihara iwak buncit. Jadi ya kira-kira alasan dari kenapa ikan manfish yang dipilih adalah ya karena para hobi lain sudah keduluan naruh ikan manfish. Jadi mindset kita itu kalau pelihara buncit ya tankmate-nya manfish. Apalagi kalau kamu coba aja datang ke penghobi yang ada di dalam tank, kolam, atau mungkin bak fibernya selain iwak buncit yang mereka pelihara, entah itu oranda, rancu, mungkin demekin, atau mungkin ryukin. Tapi kalau kamu perhatikan lagi ya ini ikan gepeng ini yang ada di dalam akuariumnya. Kalau ditanya ke mereka ya tujuannya buat matokin kutu. Ya, kutu yang biasanya nempel di badan ikan mas koki, entah itu kutu jarum, kutu bulat. Nah, kalau dari pengamatan admin sendiri, ya menaruh ikan manfish sebenarnya penyeimbang ya di dalam akuarium ikan mas koki. Selain dari memang fungsinya untuk makanin kutu, matokin kutu, fungsinya adalah penyeimbang. Coba kalau kamu perhatikan perilaku dari ikan mas koki, gerasa gerusu kesana kemari, apalagi kalau kamu sering ngasih makan langsung ke mereka. Mereka kayak tahu kamu bakal ngasih makan, atau mungkin ada orang yang ngedekat, mereka bakal tahu gerasa gerusu kesana kemari. Naruh tanaman di dalam akuarium ikan mas koki berakhir hancur karena sudah pernah dipraktekan. Buat kamu yang penasaran bisa cek di pojok kanan atas. Ada anubias sudah pernah dimasukkan juga hancur. Nah, ikan gerasa gerusuk seperti koki ini bagusnya memang dipadukan dengan ikan yang lebih kalem. Salah satunya ya si manfish ini. Ikan kalem, tenang, pergerakannya juga pelan ya. Walau memang mereka ini sebenarnya tipikal ikan teritorial. Sehingga kalau kamu ngelihat ikan manfish kayak bertarung, saling mematuk, kayak saling berkelahi, ya karena memang model ikan manfish itu teritorial, dia mempertahankan wilayah. Jadi kalau misalkan ada ikan manfish lain yang ke dekat mereka, ke ikan lain, ya mereka akan kayak berkelahi. Apalagi kalau kamu misalkan pelihara ikan manfish itu dari yang sedang, bukan dari yang kecil, itu bakal berkelahinya lebih sering.
Beda cerita dengan ikan mas koki yang kayak nggak ada dosa gitu, ditabrakin aja ikan manfishnya gerasa gusuk ke sana kemari, sedangkan ikan manfish itu tenang. Ya tenang aja seperti ini pergerakannya anggun. Apalagi kalau kamu pelihara ikan manfish itu yang sudah gede-gede, itu kelihatan enak banget untuk dilihat. Gede, selebar telapak tangan orang dewasa, pergerakan juga damai, nggak ada yang gerasa gerusuk. Jadi penyeimbang antara ikan mas koki yang gerasa gerusuk ke sana kemari dengan ikan manfish yang tenang. Jadi kita ngelihatnya itu nggak mumet semuanya gerasa gerusuk, percikan air ke sana kemari, gelombang air ke sana kemari, tapi juga diimbangin dengan ikan manfish yang tenang. Jadi kalau bosan ngelihat yang gerasa gerusuk, bisa ngelihat ikan manfish yang tenang, yang kalem seperti ini. Cara berenangnya juga lebih banyak ngandelin kayak apa ya, dorsal di bagian belakangnya itu nyebutnya apa? Nah ini dia yang gerak-gerak itu di bagian belakang daripada dayungnya. Sedangkan para buncit gerasa gerusuk, dayung, ekor, apapun digerakin, belum lagi kepalanya yang kayak di geol-geol buat maju ke depan. Jadi memang penyeimbang untuk pelihara ikan manfish. Ya kalau dibilang penyeimbang karena kalemnya, bukannya min ada ikan diskus yang sama kalemnya dengan ikan manfish. Ya bener, ikan diskus itu kalem, tenang. Admin sudah pernah datang ke rumah salah seorang breeder ikan diskus ya, ada di komplek ini juga. Itu dia sampai jual ikan diskus. Cuman ikan diskus dari yang admin tahu, dari dia yang sudah pengalaman ngebreed ikan diskus. Ikan diskus itu rewel dengan air. Iya, rewel dengan air. Itu lebih rewel lagi dari para buncit. Jadi misalkan poin untuk ikan buncit itu 70-80, diskus bisa sampai 90% rewelnya. Sehingga kondisi air itu benar-benar harus dijaga. Admin yang ngelihat langsung proses ngebreed ikan diskus aja, dia sampai punya filter yang banyak, filter tabung yang admin gunakan saat ini. Itu buat ngefiltrasi airnya bener-bener dijaga banget supaya ikan diskusnya beternak, bertelur maksimal, tumbuh besar. Sedangkan ikan manfish ini perawatannya nggak ribet, dia ngikutin apa yang ada di dalam akuarium. Ya lazimnya kan kita ganti air, terus ngasih makan, kalau kotoran ada di filter kita bersihin. Nah ikan manfish itu bisa toleran dengan yang seperti itu. Dimana ikan buncit, iwak buncit ini, ikan mas koki ini kan raja kotoran. Makan, buang air, makan, buang air, makan, buang air, buang kotoran. Ya gitu-gitu terus seumur hidupnya. Yang mana kalau misalkan kalau kita nggak jaga kesehatan air, itu bisa aja bikin air ikan mas koki, air di dalam ini, air akuarium ini kotor. Nah manfish bisa mentoleransi itu. Sedangkan diskus, ya dia bisa agak susah untuk survive di dalam akuarium ikan mas koki yang airnya ini cenderung kalau misalkan kita nggak ngerawatnya baik-baik, ya bisa aja cepet kotornya. Walau memang ada beberapa penghobi yang admin lihat juga memasukkan ikan diskus ke dalam sini. Tipikal ikan diskus itu berkelompok ya. Jadi kalau misalkan kamu pelihara ikan diskus di dalam akuarium, ya jangan satu karena dia tipikalnya kelompok, berkelompok. Jadi piaranya minimal 2, 4, 5 itu jauh lebih bagus. Tapi kalau ikan manfish itu justru tipikalnya itu adalah teritorial. Dia bisa model-modelnya itu kelompok, tapi ikan manfish yang dari kecil dipeliharanya bareng, bukan yang sudah gede atau dari sedang. Biasanya mereka akan justru berkelahi. Ya, selebihnya sebenarnya kamu bebas sih mau masukin tank mate apapun di dalam akuarium ikan mas koki. Sebelumnya admin sudah pernah memasukkan ikan cupang, dan sejauh ini ikan cupangnya ya KO karena nggak sanggup dengan riak air yang ada di dalam akuarium ikan mas koki. Ya, ikan cupang itu nggak terlalu suka dengan riak seperti ini yang banyak pergerakan, justru dia sukanya yang tenang. Nah, kalau riak seperti ini terus-menerus, ikan cupang itu stres, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau manfish dia nggak ambil pusing soal itu, dia tetap aja bisa hidup sampai segede ini. Tuh, gede banget manfishnya. Untuk saat ini admin cuma 2 aja pelihara. Selain itu juga kamu perhatikan untuk karakter dari ikan tank mate iwak buncit. Jangan sampai niat hati mau beda sendiri, mau pelihara ikan lain tapi justru mencelakai buncit. Karena ada beberapa ikan perewangan itu yang agresif sehingga ikan mas koki ekornya itu roges. Ini kayak main kayang nih ya.
Jadi ikan buntutnya roges, dorsalnya hancur, atau mungkin badannya dipatok. Ada juga yang seperti itu. Jadi harus hati-hati ketika ingin memilih ikan perewangan atau ikan tengmet. Ya, sekian untuk bahasan admin kali ini. Ini dari sudut pandang admin. Kalau kamu gimana? Apakah sependapat dengan admin? Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.